Isu keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi kembali jadi sorotan publik. Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan salinan fotokopi ijazah Jokowi yang dilegalisir Universitas Gadjah Mada saat pendaftaran Pilpres 2019 lalu kepada Bonatua Silalahi. Bukannya meredam, justru semakin banyak kejanggalan ijazah Jokowi yang terungkap. Apalagi ijazah Jokowi tersebut terlihat mirip dengan yang sudah lama beredar di media sosial. Kejanggalan-kejanggalan itu bukan sekadar gosip. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa sudah meneliti secara serius ijazah Jokowi dengan ijazah pembanding dan dokumen-dokumen terkait lalu membukukannya dalam Jokowi White Paper. Mereka membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah asli milik mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM lulusan 1985 yang mereka dapatkan. Hasilnya, ditemukan perbedaan yang mencolok terkait watermark UGM, materai, hingga elemen administratif lainnya yang tidak sesuai dengan standar ijazah resmi pada masa itu. Lebih spesifik, tampilan ijazah Jokowi nomor 1120 berbeda dengan tampilan ijazah nomor 1115, 1116, dan 1117. Perbedaan itu tampak pada desain layout. Roy Suryo dan Rismon Sianipar menilai seharusnya sebagai satu lulusan di tahun yang sama, tampilan ijazah memiliki keseragaman. Namun fakta bahwa ijazah Jokowi justru tampil berbeda semakin memperkuat dugaan adanya kejanggalan serius yang tidak bisa diabaikan. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa juga menegaskan bahwa ijazah Jokowi berbeda format dengan ijazah asli mahasiswa Fakultas Pertanian UGM lulusan tahun 1985 yang mereka miliki. Dan yang lebih menguatkan kecurigaan, fotokopi ijazah Jokowi yang diserahkan KPU kepada Bonatua Silalahi tersebut ternyata sama dengan ijazah yang diunggah Dian Sandi Utama, politisi PSI, di media sosial. Temuan ini membuat publik semakin sulit percaya bahwa ijazah Jokowi dari KPU dan ijazah Jokowi yang beredar dan yang diteliti Roy Suryo dan Rismon Sianipar adalah asli. Jika benar demikian, maka kredibilitas lembaga negara ikut dipertaruhkan. KPU bisa dianggap tidak melakukan verifikasi serius, sementara UGM bisa dituduh melindungi kejanggalan. Padahal kasus pemalsuan ijazah pernah menjerat banyak pejabat di Indonesia, bahkan berakhir di meja hijau. Artinya, jika bukti-bukti kejanggalan ini terbukti sahih, maka dampaknya bisa luar biasa besar. Bukan hanya reputasi Jokowi yang hancur, tetapi juga legitimasi 2 periode pemerintahannya bisa dipertanyakan. Di sisi politik, posisi Jokowi semakin sulit. Ia terjepit di antara tuntutan publik untuk membuka ijazah asli dan risiko besar bila dokumen itu ternyata terbukti bermasalah. Diam bukan solusi karena setiap kali bukti baru muncul, tuduhan semakin menguat. Sementara membuka dokumen asli bisa jadi menimbulkan gempa politik yang jauh lebih besar. Lebih dari sekadar soal pendidikan pribadi, kasus ini menyangkut transparansi pejabat publik, integritas institusi pendidikan, dan kejujuran demokrasi. Jika seorang yang pernah menjabat presiden saja tidak mampu membuktikan keaslian ijazahnya secara meyakinkan, bagaimana publik bisa percaya pada sistem yang seharusnya menjamin keadilan dan kejujuran? Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya. Apakah Jokowi berani menunjukkan dokumen asli dan menjawab keraguan, atau memilih tetap bungkam sementara tuduhan terus membayanginya? Yang jelas, dengan fakta-fakta baru yang diungkap Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa dalam Jokowi White Paper, serta ijazah Jokowi yang dirilis KPU jalan keluar dari tuduhan ijazah palsu, tampaknya semakin sulit bagi Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membedah isu-isu sensitif yang mendapatkan perhatian publik. Untuk Indonesia menjadi lebih baik,